Balikpapan. Kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat, dan para sahabat dimanapun berada yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan memulai renungan kita pada malam hari ini, dan marilah kita memuji Tuhan melalui PKJ 241 ayatnya yang pertama dan 3. Langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan dengar. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih di dalam sorga, puji dan syukur kami angkat kepadamu pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami, di mana Tuhan sudah memberkati kami dari pagi hingga malam ini. Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mengangkat segala tugas dan tanggung jawab kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Tuhan, kami akan merenungkan, membaca firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati kami,
Memberkati hamba-Mu yang Engkau pakai pada malam hari ini. Biarlah kiranya menjadi saluran berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya ya Tuhan. Berkati semua orang yang mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan. Dan berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dan baca pada malam hari ini terdapat dalam kitab Kejadian Shalom, selamat malam. Kita berjumpa kembali lewat terdapat dalam Kejadian 7 ayatnya yang pertama sampai yang ke-24. Kejadian 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24 dengan judul Air Bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada, yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, karena air bah itu dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada. Setelah 7 hari, datanglah air bah meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu.
Mereka itu dan segala jenis binatang liar, dan segala jenis ternak, dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi, dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa, datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di dalam muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi. Burung-burung, ternak dan binatang liar dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara. Sehingga semua itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dia dengan dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi, serta 50 hari lamanya. Sedemikian jauhlah firman Tuhan, dan yang menjadi tema kita pada malam hari ini yaitu tampil beda, atau dalam bahasa Toraja Torro Senga. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, suatu hari seorang anak bernama Arang kembali ke rumah dengan wajah yang sangat sedih dan meneteskan air mata. Saat ditanya, "Kenapa menangis?" Ia langsung menjawab, "Saya tidak mau kalau baju saya begini. Saya mau baju yang sama dengan teman-teman. Baju Arang kan cantik. Kenapa harus sama dengan teman-teman?" kataku. "Pokoknya tidak mau. Mama harus ganti," jawab Arang sambil meraung-raung. Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tampil beda di hadapan orang lain akan membuat kita merasa tidak nyaman. Selain merasa diri sendiri aneh, mungkin kita akan merasa tertekan karena komentar-komentar yang masuk di telinga kita. Menjadi mungkin itulah yang dialami oleh Nuh saat itu.
Bisa dibayangkan ketika matahari panas, cuaca lagi cerah, ia malah membuat perahu di daratan. Namun Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, disinilah letak bahwa Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Nuh berani tampil beda. Ia benar melakukan perintah Tuhan. Sekalipun secara manusia, apa yang dilakukannya itu saat itu tidak masuk di akal. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sudah pasti orang-orang di sekitarnya menertawakan dan menganggap Nuh sudah gila. Karena di tengah-tengah kekeringan, Nuh malah membuat bahtera dengan ukuran yang sangat besar pula. Bapak Ibu yang sama dikasihi dalam Tuhan, tampil berbeda itu banyak risikonya. Termasuk ketika kita harus hidup berbeda dengan orang-orang yang selalu melakukan kejahatan di mata Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang mulai dikucilkan. Namun Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, disinilah letak bukti kasih kita kepada Tuhan. Apakah kita mampu bertahan di dalam kebenaran serta harus kehidupan yang penuh tantangan? Namun Nuh menikmati buah dari ketaatannya itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah taat dalam kebenaran dan percayalah bahwa ketika kita taat, Tuhan pun akan memperhitungkannya hal-hal yang baik untuk kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan masuk di dalam doa syafaat dan yang akan kita dukung dalam doa atau pokok-pokok doa. Yang pertama, yang berulang tahun pernikahan, yaitu Bapak Andarias Solon dan Ibu Feni Dirik Sampe. Dan yang kedua, yang berulang tahun, antara lain Bapak Damianus, Bapak Yakobus Limbu, Bapak Medi Panggalo, Ibu Kristina Tulak Sakung, Ibu Justin Ogle bersama suami di Amerika. Dan yang keempat, anggota jemaat dalam keluarga, pekerjaan, dan aktivitas sehari-hari. Dan yang kelima, yaitu pandemi COVID-19, semoga segera reda. Yang keenam, upaya pemerintah dan tim medis dalam usaha mengatasi COVID-19. Dan yang ketujuh, pelayanan renungan dan doa malam. Mari kita berdoa.
Puji dan syukur ya Tuhan kembali kami angkat kepadamu. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, Tuhan boleh nyatakan kembali lewat renungan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan sudah boleh nyatakan kepada kami pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu yang kami sudah baca dan renungkan pada malam hari ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Dan kami boleh senantiasa taat dan setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan ini. Kami mau berdoa ya Tuhan, buat anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Kami boleh bersyukur atas keluarga yang Tuhan sudah boleh berkati di dalam pertambahan ulang tahun pernikahan mereka ya Tuhan. Karuniakanlah hikmat senantiasa di dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga mereka senantiasa bersyukur atas kasih dan tuntunan Tuhan di dalam setiap keberadaan hidup mereka Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat anggota jemaat-Mu yang berulang tahun, yang Tuhan sudah boleh tambahkan umurnya setahun lagi. Tuhan, biarlah kiranya senantiasa memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun itu ya Tuhan. Karuniakan kesehatan, karuniakan hikmat, berkat-berkat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka senantiasa mengucap syukur atas pertambahan umur yang Tuhan sudah anugerahkan buat mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati anak-anak-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan, buat keluarga Justin ya Tuhan, yang jauh dari keluarga. Tuhan, Engkau memberkati mereka di sana, seperti Tuhan memberkati keluarga di sini. Biarlah dari dalam kehidupan rumah tangga mereka, kasih dan karunia Tuhan mereka nikmati, dan mereka senantiasa mengucap syukur bahwa kasih dan pemeliharaan Tuhan senantiasa mereka nikmati dalam kehidupan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat anggota jemaat-Mu ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, di dalam keberadaan hidup mereka ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap anggota jemaat-Mu ya Tuhan. Karuniakan kesehatan, hikmat, bahkan berkat-berkat-Mu ya Tuhan, khususnya di dalam menghadapi kehidupan yang dimana saat ini sedang terjadi di kota kami ya Tuhan. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menguatkan anggota jemaat-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ajarkan senantiasa untuk senantiasa taat dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan buat keadaan kota kami ya Tuhan. Berkati pemerintah kami, bahkan para medis ya Tuhan, dalam mengatasi COVID-19 ini. Biarlah ya Tuhan, usaha-usaha bahkan apapun yang diusahakan oleh pemerintah bersama dengan para medis ya Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati semua itu, sehingga COVID-19 ini cepat berlalu dan kami boleh leluasa kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat keberadaan hidup kami ya Tuhan, setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Berkati kami ya Tuhan, berkati setiap kami ya Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami tetap bersyukur
kepadamu ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus yang senantiasa mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa malam kita saat ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Salah.